aku adalah Anya. Sejak dulu, aku selalu percaya bahwa 3 hal paling berharga dalam hidupku adalah kehangatan rumah, tawa suamiku, dan pelukan ibuku. Pernikahanku dengan Rian sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun yang terasa seperti dongeng. Rian adalah seorang arsitek yang sukses. Postur tubuhnya tegak, wajahnya selalu dihiasi senyum menenangkan. Dia telaten dan selalu mengingat hal-hal kecil, seperti bagaimana aku suka teh tanpa gula di sore hari. Kalau orang bilang kesempurnaan itu tidak ada, maka Rian mendekatinya. Dia adalah pahlawanku. Tapi, ada satu orang lagi yang menjadi tiang penyangga duniaku. Santi, ibuku. Ibu adalah tipe wanita yang berjiwa muda, selalu rapi, dan memiliki aura keibuan yang kental. Setelah ayah meninggal, ibu memilih untuk tinggal bersamaku dan Rian. Awalnya aku khawatir Rian akan keberatan, tapi dugaanku salah besar. Anya, rumah ini terasa lebih hidup dengan kehadiran ibu, ujar Rian suatu malam, saat kami sedang menikmati kopi di balkon. Aku suka melihat kalian tertawa di dapur. Itu rumah yang sesungguhnya. Dan memang, hubungan Rian dan ibu sangatlah akrab. Terlalu akrab, mungkin bagi standar orang lain, tapi bagiku itu adalah anugerah. Mereka sering bercanda, berdiskusi tentang bisnis, atau bahkan menghabiskan waktu berjam-jam menonton film dokumenter di ruang tengah, sementara aku sibuk dengan pekerjaanku sebagai desainer interior. Santi sering memasak makanan kesukaan Rian, yang bahkan aku sendiri tidak tahu cara membuatnya. Setiap kali Rian memelukku, dia akan berbisik, "Terima kasih sudah memberiku 2 wanita hebat di hidupku, kamu dan ibumu." Kepercayaan yang kuberikan pada keduanya sudah mencapai level mutlak. Aku tidak pernah merasa perlu memeriksa ponsel Rian, apalagi meragukan ibuku. Bagaimana mungkin aku meragukan ibu yang telah membesarkanku dengan penuh kasih? Bagaimana mungkin aku meragukan Rian yang selalu menjadikanku pusat dunianya? Hari ini, semuanya terasa normal. Rian berangkat kerja setelah mencium keningku dan menyempatkan memuji masakan ibu. Ibu sedang sibuk merawat tanaman anggreknya di halaman. Aku duduk di meja makan, menikmati sisa sarapan dan keheningan pagi yang damai. Namun, saat aku hendak membereskan piring, mataku tak sengaja menangkap secarik kertas kecil yang terselip di bawah tatakan gelas milik Rian. Kertas itu bukan kertas biasa. Itu adalah nota dari toko perhiasan mewah yang letaknya sangat jauh dari kantor Rian. Anehnya, nota itu mencantumkan tanggal hari ini, dan harganya sangat fantastis. Aku membolak-baliknya. Rian tidak pernah memberiku perhiasan tanpa alasan yang jelas, apalagi di hari biasa. Apakah dia merencanakan kejutan ulang tahun yang masih lama? Atau, untuk siapa perhiasan mahal ini? Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin itu untuk klien pentingnya. Aku meyakinkan diri. Aku meremas nota itu dan memasukkannya ke saku, berniat bertanya pada Rian malam nanti. Saat aku berbalik, ibu berdiri di ambang pintu dapur, menatapku dengan tatapan yang entah mengapa terasa sedikit dingin. "Kau mencari apa, nak?" Tanyanya lembut, tapi nadanya terdengar seperti sebuah interogasi yang sangat halus. Aku tersentak. "Tidak ada, Bu. Hanya membereskan meja," jawabku, sambil berusaha menyembunyikan nota perhiasan di saku celanaku. Ibu tersenyum. Senyumnya seperti biasa, hangat dan menenangkan, tapi kali ini, aku merasa ada bayangan kecil yang melintas di matanya, sesaat sebelum dia kembali menyirami anggreknya. Dunia kecilku yang hangat mulai terasa sedikit sesak. Bayangan di mata ibu saat aku berbohong tentang nota perhiasan itu, terus menghantuiku sepanjang hari. Saat malam tiba, aku duduk di sofa ruang tengah, pura-pura membaca majalah sementara ibu sudah beristirahat di kamar. Jantungku berdebar menunggu suara mobil Rian. Aku harus bertanya, tapi harus dengan cara yang santai agar tidak terlihat menuduh. Pukul 9 malam, Rian masuk dengan wajah lelah, tapi senyumnya langsung mengembang saat melihatku. "Maaf terlambat, sayang. Proyek di luar kota mendadak," katanya sambil mencium keningku. "Proyek di luar kota?" Aku mencoba menahan nada terkejut. Toko perhiasan itu berada di jantung kota, bukan di jalur keluar kota. "Iya, ada urusan mendadak dengan klien baru di kawasan selatan," jelas Rian sambil melepas jasnya dan meletakkannya di kursi. "Aku mandi sebentar ya." Saat Rian menuju kamar mandi, aku bangkit dan berjalan menuju jasnya. Tanganku gemetar saat merogoh saku, mencari dompet atau kunci, tetapi yang kutemukan hanyalah selembar kertas lusuh yang terlipat rapi. Itu adalah selembar resi parkir. Resi parkir itu bertanggal hari ini, dan lokasinya
Kawasan perumahan elit yang sangat berbeda dengan kawasan proyek atau lokasi toko perhiasan. Lebih jauh dari itu, di sudut resi itu, tertulis sebuah nama yang membuat napasku tercekat. Rumah Santi. Tanganku gemetar. Kenapa Rian berbohong tentang proyek luar kota? Padahal dia berada di rumah ibu saat jam kerja. Aku bergegas kembali ke sofa, duduk tegap dan menunggu Rian keluar. Ada apa, Anya? Wajahmu tegang, tegur Rian begitu melihatku. Aku mengeluarkan nota perhiasan yang kuremas seharian di sakuku. Ryan, ini apa? Rian melihat nota itu. Wajahnya seketika berubah. Namun-namunnya berarti ia kembali tersenyum penuh kasih. Ah, itu. Aku lupa memberitahumu, sayang. Itu untuk ibu. Aku terkejut. Untuk ibu? Kenapa? Hadiah terima kasih, jawab Rian santai sambil memelukku erat. Ibu sangat membantuku belakangan ini. Dia sering menemaniku mencari properti untuk klien pentingku yang berasal dari luar negeri. Ibu kan pintar memilih barang antik, jadi aku memberinya kalung sebagai tanda terima kasih. Alasannya sangat rapi, terlalu rapi. Tapi kenapa kau bilang ada proyek luar kota? Kenapa kau tidak bilang kau dari rumah ibu? Tanyaku, kini suaraku mulai bergetar. Rian melepaskan pelukan. Aku minta maaf. Aku hanya ingin kejutan itu sukses. Ibu yang memintaku merahasiakannya. Dia tidak mau kau cemburu karena kami terlalu akrab. Jelas Rian, tatapannya tulus dan memohon. Sungguh hanya itu. Aku tidak ingin kamu salah paham. Aku terdiam. Penjelasan Rian masuk akal. Ibu memang suka merahasiakan kebaikan kecil. Tapi, resi parkir itu. Aku tidak berani menanyakan tentang resi parkir di mana tertulis nama ibu itu. Aku takut jika aku menanyakan itu, Rian akan tahu aku sudah memeriksa saku jasnya. Itu akan merusak kepercayaannya padaku. Aku percaya padamu, Rian, bisikku akhirnya, menyimpan kembali kecurigaan itu dalam-dalam. Malam itu, setelah Rian tertidur pulas, aku bangkit dari tempat tidur. Aku berjalan menuju kamar ibu yang terletak di sayap lain rumah. Aku melihat pintu kamar ibu sedikit terbuka, aku mengintip. Ibu sedang duduk di depan meja riasnya. Di tangannya, ibu memegang sesuatu yang berkilauan. Itu adalah kalung berlian dengan liontin safir. Persis seperti yang tertera di nota perhiasan Rian. Terima kasih, Rian, bisik ibu pelan, seolah berbicara pada bayangannya di cermin. Aku sangat menyukainya. Lalu ibu mengambil sebuah foto bingkai kecil dari laci. Itu adalah foto kami bertiga. Aku, Rian, dan ibu. Saat pernikahan kami. Ibu menatap foto itu lama, lalu bibirnya tersenyum, tapi kali ini, senyum itu bukan senyum kasih sayang seorang ibu. Itu adalah senyum kemenangan. Aku mundur perlahan, jantungku berdetak kencang, takut suaraku membuat ibu tahu aku telah mengintipnya. Aku kembali ke kamarku dengan pikiran kacau. Rian berbohong tentang proyek luar kota, ibu berbohong tentang kalung itu, dan senyum ibu. Senyum itu sangat menakutkan. Aku merasa ada jurang rahasia yang terbentang di bawah rumahku yang hangat. Sejak malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap senyum Rian terasa seperti topeng, dan setiap tatapan ibu terasa seperti belati yang tersembunyi. Aku memutuskan untuk berpura-pura semuanya normal. Aku tersenyum, memasak, dan tertawa, sambil diam-diam mengamati interaksi keduanya. Pagi itu, aku melihat mereka di dapur. Rian sedang terburu-buru, dan ibu menyiapkan bekal makan siangnya. Kau yakin bisa menanganinya sendirian? Tanya Rian, suaranya pelan dan syarat kekhawatiran. Jangan khawatir, jawab ibu, sambil merapikan dasi Rian. Jarak mereka terlalu dekat, bahkan untuk seorang menantu dan mertua yang akrab. Aku sudah bilang, aku akan mengurus semuanya, termasuk kunci apartemen itu. Rian menghela napas lega. Terima kasih, sayang. Aku sangat mengandalkanmu. Sayang? Apakah aku salah dengar? Pikiranku berputar kencang. Mereka berbicara tentang kunci apartemen dan panggilan sayang itu. Apakah itu panggilan biasa antara mertua dan menantu? Mungkin, tapi kenapa Rian terlihat sangat lega? Seolah ibu baru saja menyelamatkannya dari masalah besar. Setelah Rian pergi, ibu kembali ke kamarnya. Ini adalah kesempatanku. Aku bergegas ke ruang kerja Rian. Di sana, di laci meja kerjanya yang biasanya selalu terkunci, aku menemukan laci itu sedikit terbuka. Aku menarik napas, tanganku gemetar hebat. Di dalam laci itu tersimpan tumpukan dokumen. Itu adalah sertifikat apartemen mewah atas nama Rian. Apartemen itu dibeli 3 bulan lalu, dan aku tidak pernah tahu tentang ini. Yang membuat tenggorokanku tercekat adalah sebuah kunci cadangan yang digantungkan bersama label kecil bertuliskan, kunci apartemen pribadi, jangan dibuka. Rian selalu jujur tentang setiap aset.
Kenapa dia menyembunyikan properti semewah ini dariku? Aku harus tahu. Aku harus mengakhiri kegilaan ini. Dengan jantung berdentum keras, aku mengambil kunci itu, beralasan pada ibu aku ada pekerjaan mendadak di luar. Aku mengendarai mobil menuju alamat apartemen yang tertera di sertifikat. Gedung itu menjulang tinggi, elegan, dan sangat privat. Aku berhasil masuk dan mencari unit Rian. Ketika aku membuka pintu apartemen itu, udara dingin dan aroma samar parfum maskulin menyambutku. Apartemen itu kosong. Perabotan modern yang mahal, tapi tidak ada tanda-tanda penghuni tetap. Aku berjalan dari ruang tamu ke dapur, lalu menuju kamar tidur utama. Semuanya bersih, tapi ada satu hal yang menarik perhatianku di meja nakas. Sebuah buku harian kecil berwarna merah marun. Aku meraih buku itu. Itu adalah tulisan tangan ibuku, Santi. Halamannya terbuka secara acak. Aku mulai membaca, dan setiap kata yang kutelan terasa seperti racun yang merobek paru-paruku. 5 bulan lalu, tulis ibu. Aku tahu ini salah, ini dosa. Tapi aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Dia mencintaiku dengan cara yang tidak pernah ayahmu berikan. Dia bilang, aku adalah belahan jiwa yang sebenarnya. Aku terhuyung. Buku harian itu jatuh ke lantai, tapi aku tidak peduli. Aku mengambilnya lagi, mencari tanggal yang lebih baru. Minggu lalu, tertulis. Rian membelikanku kalung itu. Aku bilang pada Anya itu adalah hadiah untuk klien. Padahal itu hadiah untuk ulang tahun kami yang ke-8 bulan. Kami merayakan di sini. Aku tahu, jika Anya tahu, dia akan hancur. Tapi aku mencintai putrimu, hanya sebagai anak. Tapi Rian adalah cintaku. Mataku kabur dan badanku terasa seperti dihantam palu godam. Itu bukan fiksi. Itu adalah pengakuan eksplisit dari ibuku sendiri. Aku menangis tanpa suara, mencengkeram buku harian itu. Suamiku, Rian, tidak hanya berselingkuh dengan wanita lain. Aku menemukan bukti. Suamiku selingkuh dengan ibu kandungku sendiri. Seketika, semua senyum, semua kehangatan, semua kepercayaan yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh menjadi debu. Jurang rahasia itu kini terbuka lebar. Aku tidak hanya kehilangan suami. Aku kehilangan seluruh keluargaku. Aku duduk di lantai dingin apartemen kosong itu, memeluk buku harian ibuku seperti memeluk sebuah bom waktu. Isinya adalah pengakuan cinta terlarang, pengkhianatan yang paling keji. Seluruh tubuhku terasa mati rasa, seolah jiwaku telah meninggalkan raga. Aku tidak menangis histeris. Tidak ada air mata yang cukup untuk menampung rasa sakit sebesar ini. Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan, sebuah keputusan yang terbentuk di tengah kehancuran. Aku tidak boleh hancur di depan mereka. Aku bangkit, menghapus sisa air mata, dan memasukkan buku harian itu ke dalam tas. Aku tahu jika Rian atau ibu tahu aku sudah tahu, mereka akan menggunakan segala cara, termasuk memanipulasi emosiku, untuk membungkamku. Aku meninggalkan apartemen itu, membawa kunci cadangan dan buku harian sebagai senjata rahasia. Saat aku tiba di rumah, waktu menunjukkan hampir maghrib, suasana rumah terasa mencekik. Ibu sedang merapikan ruang tamu, dan Rian baru pulang. Kau dari mana, sayang? Ibu bilang kau ada urusan mendadak, tanya Rian. Nada suaranya lembut dan pura-pura peduli. Aku menatap mata Rian. Matanya tampak biasa. Tanpa rasa bersalah, sebuah kebohongan sempurna. Aku menemui klien. Rian, jawabku, suaraku stabil, dingin, dan asing di telingaku sendiri. Ada sedikit masalah dengan desain interiornya. Ibu menatapku, senyumnya tetap terukir. Syukurlah kamu sudah pulang, nak. Ayo, ibu sudah siapkan makan malam kesukaan Rian. Aku duduk di meja makan bersama mereka. Sebuah pertunjukan sandiwara paling brutal dalam hidupku. Aku memotong makananku, tapi aku tidak bisa merasakan apapun. Mereka berdua bercanda, berbagi tawa dan tatapan yang kini bagiku terasa jijik dan merendahkan. Saat Rian memuji masakan ibu, aku hampir muntah. Aku melihat ke bawah, menggenggam erat sendokku, mencoba mengendalikan setiap otot wajahku, agar tidak memperlihatkan guncangan batin yang kuhadapi. Anya, kamu baik-baik saja? Tanya ibu. Tatapannya kini berubah menjadi sedikit tajam, seolah membaca ada sesuatu yang salah. Aku mengangkat kepalaku dan tersenyum. Senyumku sangat lebar, mungkin terlalu lebar. Tentu, Bu, aku hanya lelah. Aku sangat menyukai kebersamaan kita ini. Itulah kebohongan pertamaku, dan yang paling berbahaya. Malam itu, saat aku pura-pura tertidur di samping Rian, aku membuat rencana. Aku tidak akan konfrontasi. Aku akan bermain sesuai aturan mereka. Sandiwara. Tujuanku bukan hanya perceraian. Tujuanku adalah pengakuan dan keadilan yang utuh.
Aku ingin mereka mengakui di depan semua orang bahwa mereka telah menghancurkan hidupku. Namun, di tengah tidurku yang gelisah, aku merasakan sesuatu yang aneh. Rian bergerak. Aku membuka mata sedikit. Rian sedang berdiri di dekat lemari, memegang ponselnya. Dia tidak sedang menelepon. Dia sedang memotret sesuatu di sudut lemari. Lalu, dia memasukkan ponselnya dan kembali tidur, memelukku seperti tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, saat Rian sudah berangkat, aku bergegas memeriksa sudut lemari yang dipotretnya. Tidak ada yang aneh, hanya tumpukan pakaian yang belum kulipat. Namun, beberapa jam kemudian, ponselku berdering. Itu adalah pesan dari nomor asing. Pesan itu berisi 3 buah foto. Foto-foto itu menunjukkan 1. Rian sedang memeluk ibu di teras rumah. 2. Aku sedang duduk di meja makan. Wajahku terlihat sangat tegang dan sedih saat makan malam kemarin. 2. Foto yang paling membuatku lemas. Foto tumpukan pakaian di sudut lemari yang dipotret Rian tadi malam. Di atas tumpukan pakaian itu ada sebuah benda kecil berbentuk pil yang sangat mencurigakan. Di bawah ketiga foto itu ada tulisan singkat. Cepat sadar, nak. Dia berbahaya. Dia sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih kejam daripada perselingkuhan. Siapa pengirim pesan ini? Dan apa maksudnya dengan dia sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih kejam? Apakah ini berarti nyawaku kini dalam bahaya? Tanganku gemetar hebat memegang ponsel. Foto pil kecil di antara lipatan pakaian itu membuat tenggorokanku kering. Rian bukan hanya pengkhianat. Dia adalah ancaman. Namun siapa dia yang dimaksud pengirim pesan anonim? Rian atau ibuku? Atau ironisnya mereka berdua? Saat aku menatap foto Rian memeluk ibu, tiba-tiba aku teringat sesuatu yang sangat mengganggu. Belakangan ini, aku sering merasa sangat lemas. Aku sering pusing, mual, dan mudah mengantuk. Bahkan setelah tidur cukup lama. Aku mengira ini adalah stres akibat pekerjaan yang menumpuk. Tapi bagaimana jika itu bukan stres? Aku bergegas menuju tong sampah kamar mandi. Aku mengeluarkan kantong sampah dan mulai mengobrak-abrik isinya. Aku mencari cangkang kapsul obat, botol vitamin, apapun yang bisa memberi petunjuk. Tapi tong sampah itu bersih. Aku kembali ke kamar. Ponselku berdering lagi. Pesan baru dari nomor anonim itu. Jangan sentuh makanan atau minuman yang kalian berdua siapkan. Percayalah pada instingmu, Anya. Jangan sampai terlambat. Seketika, seluruh tubuhku membeku. Kalian berdua. Ini menunjuk pada Rian dan ibuku. Selama ini, ibulah yang paling sering membuatkan sarapanku, terutama teh pagi. Teh yang sangat kusukai. Aku berjalan pelan menuju dapur. Ibu sudah ada di sana, menyiapkan sarapan dengan senyum ceria seperti biasa. Mau teh madu hangat, sayang? Tanya ibu, tatapannya lembut. Ibu tahu kamu kelihatan tidak enak badan akhir-akhir ini. Aku melihat cangkir teh di meja. Uapnya masih mengepul, aromanya manis, tapi kini terasa beracun. Terima kasih, Bu, jawabku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Tapi aku ingin coba teh hijau hari ini. Untuk detox, senyum ibu sedikit memudar. Oh, biasanya kamu tidak suka teh hijau, nak. Hanya ingin ganti suasana, kataku sambil mengambil kantong teh hijau. Ibu mengangguk, lalu menatap cangkir teh madu yang sudah ia siapkan. Ia mengambil cangkir itu, mengaduknya sebentar, dan kemudian meminumnya hingga tandas. Sayang jika dibuang, kata ibu sambil tersenyum menenangkan. Melihat ibu meminum teh itu, keyakinanku langsung runtuh. Jika memang ada sesuatu yang berbahaya, mana mungkin ibu berani meminumnya sendiri. Aku merasa lega sekaligus bodoh karena curiga. Namun, saat ibu berbalik menuju wastafel, pandanganku terpaku pada sendok yang ia gunakan untuk mengaduk teh tadi. Sendok itu diletakkan di dekat wastafel, dan di ujung sendok itu, tampak sisa serbuk putih halus yang tidak larut sempurna. Serbuk itu identik dengan pil yang ada di foto Rian. Aku teringat sesuatu. Ibu selalu membuatkanku teh madu, bukan teh biasa. Dan aku ingat, ibuku memiliki toleransi tinggi terhadap obat-obatan tertentu karena riwayat migrain parah yang pernah ia alami. Apakah ibu minum teh itu karena ia tahu ia tidak akan terpengaruh? Apakah ia hanya berpura-pura agar aku tidak curiga? Aku harus bertindak cepat. Bu, tunggu sebentar. Panggilku. Aku lupa mengambil ponselku di kamar. Aku ambil sebentar ya. Aku berlari ke kamar, mengambil botol air mineral kosong, lalu kembali ke dapur. Ibu sedang membelakangiku, mencuci piring. Aku berjalan cepat ke wastafel, dan tanpa berpikir panjang, aku menyentuh ujung sendok itu dan menggesekkan serbuk putih itu ke ujung lidahku.
Rasa pahit yang sangat kuat langsung menyengat, diikuti rasa kebas. Aku segera meludahkannya ke wastafel dan berkumur dengan air mineral. "Ada apa, Anya?" tanya ibu menoleh dengan kaget. "Kenapa kamu meludah?" Aku hanya tersedak air," kataku, jantungku berdetak tak karuan. "Ibu, aku harus pergi sekarang. Ada klien mendesak." Aku bergegas keluar, meninggalkan ibuku yang masih mematung di dapur. Di dalam mobil, tanganku mencengkeram kemudi. Aku tidak tersedak air. Aku menelan sedikit bukti. Dan rasanya mematikan. Aku tidak hanya diselingkuhi. Mereka berdua, suamiku dan ibu kandungku, sedang merencanakan sesuatu yang bisa mengakhiri hidupku. Dengan tangan masih gemetar dan lidah terasa kebas, aku tidak langsung menuju kantor. Aku mengemudi ke pinggiran kota, ke klinik medis kecil, yang ku ketahui cukup terpencil dan diskret. Aku harus tahu apa zat yang baru saja kucicipi itu. Di klinik, aku menjelaskan gejala yang kurasakan tanpa menyebutkan kecurigaanku pada siapapun. Aku hanya berkata bahwa aku khawatir keracunan makanan ringan. Dokter mengambil sampel air liur dan sedikit serbuk yang berhasil kugaruk dari sendok ibu sebelum aku keluar rumah. Hasilnya butuh waktu, Bu. Tapi saya akan prioritaskan ini. Gejala kebas ini tidak boleh diremehkan, kata dokter dengan wajah serius. Sambil menunggu, aku harus mencari tempat aman. Ku tidak bisa pulang. Rian dan ibu pasti akan menyadari ketidakhadiranku. Aku memutuskan untuk menyewa kamar di hotel kecil yang jarang dikunjungi orang. Di kamar hotel yang sunyi itu, aku mengeluarkan semua senjataku. Nota perhiasan, resi parkir, kunci apartemen, dan ponsel dengan pesan anonim. Aku membuka tas kerjaku. Aku mencari buku harian merah marun milik ibu. Bukti paling mematikan yang kukumpulkan dari apartemen Rian. Aku mengobrak-abrik isi tas. Aku membongkar ransel kecilku. Aku mencari di kolong mobil. Buku harian itu tidak ada. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kapan terakhir aku melihatnya? Tadi pagi saat aku memasukkannya ke dalam tas, sebelum ibu masuk dapur. Pikiranku langsung terbang kembali ke adegan di dapur. Saat aku berlari ke kamar mengambil botol air mineral. Aku ingat meninggalkanku tas kerjaku di meja di ruang tengah saat aku ke kamar mandi untuk berkumur. Ibu pasti mengambilnya. Air mataku menetes. Ini bukan hanya kehilangan bukti. Ini berarti ibu sekarang tahu sejauh mana aku sudah tahu. Buku harian itu adalah pengakuannya, dan kini ibu tahu bahwa aku telah melanggar batas kerahasiaan. Kini aku tidak hanya dalam bahaya, tapi juga dalam posisi yang sangat lemah. Bukti paling kuatku telah lenyap, dan musuh-musuhku, suami dan ibu kandungku, kini bersiap-siap. Aku segera mengirim pesan ke nomor anonim itu. Buku harian itu hilang. Dia tahu aku sudah tahu. Apa yang harus kulakukan? Balasan datang hampir seketika, anonim. Aku sudah memperingatkanmu. Mereka akan menyerang balik dengan menyalahkanmu. Cepat temui pengacara. Cari pengacara yang paling bersih dan paling cerdik di kota ini. Jangan biarkan mereka membuatmu terlihat gila. Aku menatap pesan terakhir itu. Membuatku terlihat gila. Itulah tujuan Rian dan ibu. Mereka akan memutarbalikkan cerita, menggunakan kelemahanku, dan mungkin saja menggunakan efek dari serbuk pil itu untuk membuatku kehilangan akal sehat di mata hukum dan publik. Aku memutuskan. Aku harus melawan. Tujuan utamaku bukan lagi hanya membongkar perselingkuhan, tapi membuktikan kewarasanku dan membongkar rencana keji mereka. Aku mengambil ponselku dan mulai mencari nama. Aku mencari pengacara terbaik di kota. Aku harus menyusun strategi yang sempurna, seolah-olah aku sedang merencanakan proyek desain terbesar dalam hidupku. Keesokan paginya, aku menerima pesan dari klinik. Hasil tes sudah keluar. Dokter, Bu, zat yang Anda cicipi adalah sedatif dosis tinggi. Jika tertelan secara terus-menerus, zat ini bisa menyebabkan kelelahan ekstrim, kebingungan, dan dalam kasus terburuk, halusinasi yang menyerupai gejala gangguan mental. Jadi, teka-teki itu terpecahkan. Rian dan ibu tidak hanya meracuni tubuhku perlahan. Mereka meracuni pikiranku. Mereka ingin aku dianggap tidak waras, agar aku tidak bisa melawan dan merebut apapun. Aku kembali ke rumah. Aku berjalan masuk dengan kepala tegak, menyambut senyum licik ibu dan tatapan seolah-olah aku adalah target yang sudah terkunci. Anya, dari mana saja? Kami khawatir sekali, ujar Rian memelukku. Pelukannya terasa dingin. Aku menginap di tempat klien Rian. Pekerjaan mendesak, jawabku tenang. Aku tahu sandiwara baru saja dimulai. Aku memasuki rumah, menyambut pelukan Rian dan senyum ibu. Aku berakting sempurna, lelah,
tapi penuh cinta. Di mata mereka, aku hanyalah istri dan anak yang sibuk dengan pekerjaannya. Tidak tahu apa-apa apapun. Di dalam tas kerjaku, kini tersimpan sebuah kartu nama. Bapak Wijaya Kusuma, pengacara hukum keluarga paling dihormati di kota. Pertemuan rahasia kami baru saja selesai. Bapak Wijaya mendengarkan ceritaku dengan wajah datar, tanpa menghakimi. Aku menceritakan semuanya. Nota perhiasan, kunci apartemen, buku harian yang hilang, dan yang paling penting, hasil tes lab tentang sedatif dosis tinggi dalam tehku. Mereka ingin Anda terlihat gila, Bu Anya, kata Bapak Wijaya. Ini adalah strategi klasik. Membuat Anda terlihat tidak kompeten secara mental agar gugatan cerai Anda tidak kuat, dan mereka bisa menguasai harta gono gini. Kita harus bertindak cepat. Rencana kami sederhana, namun berisiko tinggi. Anya harus mulai mengumpulkan bukti secara hukum, sementara secara fisik ia harus bertindak sangat hati-hati. Bu Anya, pada sekarang Ibu harus membawa kamera tersembunyi. Rekam setiap interaksi Anda, terutama yang melibatkan makanan atau minuman. Ini adalah pertarungan hukum, dan bukti audiovisual adalah segalanya, tegas Bapak Wijaya. Aku pulang ke rumah membawa sebuah pena yang berfungsi sebagai perekam suara dan video kecil. Alat itu kurangkai di kerah bajuku, tersembunyi dengan sempurna. Malam itu, drama dimulai. Di meja makan, Ibu menyajikan sup krim kesukaan Rian. Rian makan dengan lahap, dan Ibu tampak puas. Anya, kenapa kamu tidak makan? Sup ini lezat sekali, tanya Rian. Ah, aku sedang diet karbo, Rian, jawabku, sambil tersenyum tulus. Aku akan makan salad saja. Ibu menatapku intens. Sejak kapan kamu diet mendadak? Kamu terlihat pucat, Nak. Hanya mencoba gaya hidup sehat, Bu. Aku merasa lebih berenergi, kataku, sambil memotong daun selada di mangkukku. Aku memastikan merekam seluruh percakapan ini. Aku tahu Ibu dan Rian sedang menunggu saat aku lengah untuk kembali meracuniku. Aku harus selalu waspada, menolak dengan alasan yang masuk akal, tanpa menunjukkan sedikit pun kecurigaan. Keesokan harinya, Rian membelikanku sekotak besar coklat mahal. Hadiah permintaan maaf karena aku sering sibuk akhir-akhir ini, katanya. Aku tersentuh, namun aku segera teringat ancaman itu. Aku mengambil satu potong dan pura-pura menggigitnya. Wah, enak sekali, Rian. Tapi aku sedang tidak ingin yang manis-manis, kataku, lalu menyimpannya di meja. Saat Rian pergi ke kantor, aku membawa coklat itu ke kamar mandi. Aku membelah setiap potong coklat itu dengan pisau kecil. Di salah satu potongannya, di bagian tengah isian krimnya, aku menemukan serbuk putih halus yang sama persis dengan yang kucicipi di dapur. Tanganku berkeringat dingin. Rian tidak hanya mengizinkan Ibu melakukannya. Dia secara aktif berpartisipasi dalam usaha meracuni dan melemahkanku. Aku memotret serbuk itu dengan detail sebagai bukti visual, lalu membuang seluruh coklat itu dengan hati-hati. Saat makan malam tiba, aku mulai berakting. Rian, Ibu, kataku, sambil memegang kepalaku. Aku merasa aneh sekali hari ini. Aku merasa ada yang mengawasiku. Dan aku terus-menerus melihat bayangan aneh di luar jendela. Wajah Rian dan Ibu saling pandang sekilas. Tatapan itu cepat, tapi penuh makna. Astaga, sayang, kamu harus istirahat, kata Rian. Nadanya pura-pura khawatir. Mungkin kamu terlalu stres. Aku setuju dengan Rian, Nak, timpal Ibu. Mungkin kamu perlu pemeriksaan kejiwaan. Ibu khawatir sekali melihatmu begini. Taktik istri gila mereka sudah dimulai. Mereka menanamkan ide itu di diriku, agar jika nanti aku berjuang untuk keadilan, kata-kata mereka akan menjadi senjata yang menusukku. Namun, di tengah semua sandiwara ini, ada satu hal yang terus mengganggu. Siapa pengirim pesan anonim itu? Dia tahu detail yang sangat rahasia. Apakah dia bagian dari masa lalu Rian, atau seseorang yang bekerja untuk Ibu? Aku harus mencari tahu. Kehadiran orang ini adalah kunci untuk membalikkan permainan. Malam itu, setelah memastikan Rian dan Ibu sudah tidur, atau setidaknya berpura-pura tidur, aku diam-diam keluar kamar. Aku membawa pena perekam dan ponselku. Tujuanku, ruang kerja Rian. Aku tidak mencari bukti baru di sana, melainkan petunjuk tentang siapa yang mungkin tahu tentang konspirasi mereka. Aku mencari nomor telepon yang tidak biasa, surat, atau catatan apapun. Saat aku sibuk mengamati dokumen di meja Rian, ponselku bergetar. Itu adalah panggilan masuk dari nomor yang tidak terdaftar. Aku hampir tidak mengangkatnya,
tapi instingku berteriak bahwa ini mungkin adalah dia. Si anonim. Aku menjauh dari ruang kerja, bersembunyi di balik tirai tebal di lorong. Aku menjawab panggilan itu, berbisik, "Halo?" Suara di ujung sana terdengar serak, pelan, dan sangat berhati-hati. "Anya, dengarkan baik-baik. Ini aku, Bima." Aku terkejut. Bima adalah mantan rekan kerja Rian yang tiba-tiba mengundurkan diri 6 bulan lalu. Mereka dulu sangat dekat, tapi Bima menghilang tanpa kabar. "Bima, kenapa kamu meneleponku?" Bisikku. "Aku yang mengirim pesan anonim itu," katanya cepat. "Aku tahu apa yang sedang Rian dan ibumu rencanakan. Aku tahu tentang apartemen itu. Aku dulu membantu Rian mengurus dokumen pembeliannya. Tapi kenapa kamu baru memberitahuku sekarang?" Tanyaku. Rasa sakit dan amarah bercampur dalam suaraku. Bima menghela napas berat. "Aku baru tahu rencana pil itu. Aku pikir mereka hanya berselingkuh dan merencanakan cerai, tapi rencana mereka lebih keji. Mereka ingin Rian mendapatkan asuransi besar yang baru ia buat atas namamu." Tubuhku lemas. "Mereka ingin uangku. Mereka ingin menghabisiku." "Aku punya satu petunjuk penting, Anya," lanjut Bima. "Beberapa bulan lalu, aku melihat Rian mencatat sesuatu di buku kecil. Dia mencatat semua kelemahanmu, semua momen emosionalmu, bahkan tanggal saat kau mengalami krisis kepercayaan diri. Untuk apa? Untuk persiapan serangan mental. Dia ingin punya bukti bahwa kamu memang tidak stabil secara emosional, jauh sebelum dia dan ibumu mulai memberimu sedatif. Dia akan menggunakan catatan itu untuk mendukung klaim bahwa kamu berhalusinasi tentang perselingkuhan mereka." Aku merasakan hawa dingin menjalari punggungku. Itulah mengapa Rian memotretku saat aku terlihat tegang di meja makan. Itu adalah bagian dari koleksi kelemahanku. Bima memberiku detail. Buku itu ada di dalam kotak brankas kecil, tersembunyi di balik rak buku ruang kerja. Aku mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Aku harus kembali ke ruang kerja. Aku menyelinap kembali. Aku mencari kotak brankas kecil di balik rak buku, persis seperti yang Bima katakan. Aku menarik beberapa buku tebal, dan ya, di sana ada brankas kecil. Saat aku mencoba membukanya, tiba-tiba lampu ruang kerja menyala terang. Aku terkesiap dan membeku di tempat. Rian berdiri di ambang pintu, mengenakan jubah mandi, dengan senyum predator yang dingin di wajahnya. "Mencari sesuatu, sayang?" Tanyanya, suaranya bukan lagi lembut dan hangat, melainkan tajam dan mengejek. "Atau, kamu sedang berhalusinasi lagi? Mungkin kamu mendengar suara-suara yang menyuruhmu mencari harta karun di balik buku-buku ini." Ibu muncul di belakang Rian, memegang cangkir teh hangat. "Ya ampun, Nak. Ibu sudah menduga kamu akan kambuh lagi. Ayo minum teh hangat ini dan tidurlah. Kamu harus periksa ke dokter besok. Aku tahu ini adalah jebakan." Mereka membiarkanku merasa aman, lalu menyerangku saat aku sedang mencari bukti. Mereka ingin aku terlihat panik dan tidak waras. Aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh terlihat panik. Aku berbalik, menghadap mereka. Aku tersenyum. Senyum paling tulus dan paling menyakitkan yang pernah kupaksakan. "Ah, Rian, Ibu," kataku dengan nada santai yang kupaksakan. "Maaf membuat kalian terganggu. Aku hanya sedang mencari foto masa kecilku yang kata Ibu diselipkan Rian di salah satu buku. Aku ingin melihatnya, untuk sedikit nostalgia." Rian dan Ibu saling pandang. Keterkejutan melintas di mata mereka. Mereka tidak menyangka aku bisa menjawab dengan alasan yang begitu logis dan menyentuh emosi. "Foto?" tanya Rian. Kini nada suaranya kembali sedikit melunak, mencoba mengukur kebohonganku. "Iya," jawabku, air mataku mulai menggenang. Tapi bukan karena panik, melainkan karena kepedihan sandiwara ini. Aku hanya merindukan masa lalu saat semuanya baik-baik saja. Ibu melangkah mendekatiku. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang tampak tulus. "Sudahlah, Nak, biar Ibu yang carikan besok. Ayo, kembali tidur. Aku berhasil lolos, tapi aku tahu ini hanya kemenangan kecil. Aku sekarang tahu keberadaan buku catatan rahasia Rian, dan yang terpenting, aku punya sekutu. Bima." Perburuan bukti paling penting sudah dimulai. Dan aku harus mendapatkannya sebelum mereka mengirimku ke rumah sakit jiwa. Aku tidak bisa menunggu. Catatan tentang rencananya untuk membuatku gila ada di dalam brankas itu. Itu adalah satu-satunya bukti yang bisa membalikkan dakwaan psikologis mereka di pengadilan. Pukul 1:03 dini hari, waktu yang paling sunyi, saat tidur paling nyenyak, atau, dalam kasusku, saat mata paling waspada. Aku mengenakan pakaian serba gelap, mematikan notifikasi ponselku, dan menyiapkan pena perekam tersembunyi. Aku menyelinap keluar kamar.
Jantungku berdetak seirama dengan jarum jam di ruang tamu. Setiap langkah kakiku di lantai kayu terdengar seperti dentuman keras di telinga. Aku tiba di ruang kerja Rian. Udara di dalam ruangan itu terasa dingin dan berbau formalitas palsu. Aku cepat-cepat menarik buku-buku tebal dari rak, menyingkap berangkas kecil berwarna hitam di baliknya. Berangkas itu kecil, hanya muat untuk beberapa dokumen penting. Aku harus memasukkan kode. Aku mencoba tanggal-tanggal penting kami. Tanggal pernikahan, tanggal lahirku, tanggal aku mendirikan perusahaan. Gagal. Lampu merah berkedip. Aku menarik napas dalam-dalam. Rian adalah pria yang kejam, tapi ironis. Kode itu pasti berhubungan dengan pengkhianatannya. Aku teringat pengakuan ibu di buku harian yang hilang. Ulang tahun kami yang ke-8 bulan. Dan tanggal aku menemukan kebenaran ini di bulan Maret. Aku memasukkan kode terlarang. 0,3, klik. Lampu hijau menyala, dan kunci brankas terbuka dengan bunyi pelan namun tegas. Tanganku merogoh ke dalam brankas. Di sana, di antara sertifikat saham dan paspor lamanya, ada sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Buku catatan Rian, dan aku menariknya keluar. Di bawah cahaya rembulan yang masuk dari jendela, aku membuka halaman-halaman itu. Tulisannya rapi, seperti seorang insinyur sedang membuat laporan. Bus Trapi 07, hanya khawatir tentang dompetnya. Gunakan kehilangan ini sebagai dasar argumentasi bahwa ia mudah bingung. Ganti letak kunci mobil besok. 24.9. Tunjukkan kehangatan di depan ibu. Biarkan ia melihat betapa tulusnya aku memuja Santi. Jika Anya melihat, ia akan mulai meragukan realitasnya sendiri. Soal 1. Sedatif sudah dimasukkan ke minuman pagi. Dosis rendah untuk menimbulkan kelelahan ekstrim. Catat setiap keluhan lelahnya sebagai bukti medis. Aku merasa mual. Ini adalah rencana yang teliti dan kejam, yang dirancang oleh seorang suami yang tahu semua kelemahanku. Aku kini memiliki bukti terencana, gaslighting dan peracunan. Aku cepat-cepat memotret setiap halaman penting dengan ponselku, memastikan tanggal dan tulisan tangannya tertangkap jelas. Saat aku hendak memasukkan buku itu ke dalam brankas dan menutupnya, tiba-tiba aku mendengar suara berderit di lantai kayu di ujung lorong. Seseorang sedang bangun. Aku membeku, memegang buku catatan itu erat-erat. Jantungku terasa seperti hendak meledak keluar dari dadaku. Suara itu semakin dekat. Bukan Rian, karena langkahnya lebih ringan. Itu adalah ibu. Aku tidak punya waktu untuk menutup brankas. Aku hanya sempat menyelipkan buku catatan itu ke balik baju tidurku, tepat di perut. Pintu ruang kerja sedikit terbuka. Ibu memunculkan kepalanya, matanya sedikit menyipit karena kantuk. "Rian, kau di sini?" tanyanya dengan suara serak. Aku tidak bisa bersembunyi. Aku harus menghadapi ini. Aku melangkah keluar dari balik meja Rian, memaksakan senyum yang paling lemah dan paling menyedihkan. "Maaf, Bu, bukan Rian," bisiku. Aku sedang mencari air mineral. Aku sangat haus." Ibu menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya kini bukan lagi sekadar curiga, melainkan dingin dan penuh perhitungan. "Air mineral? Kenapa mencari di ruang kerja, Nak?" tanyanya, melangkah masuk perlahan. Aku tahu ibu pasti melihat brankas yang terbuka itu. Di bawah cahaya rembulan, brankas itu tampak seperti lubang hitam yang menelan kebenaran. Tiba-tiba, ibu berhenti di dekat rak buku. Matanya tidak lagi menatapku, melainkan ke lantai di samping rak. Ibu membungkuk. Dia mengambil sesuatu. Sebuah pena perak, bukan pena perekamku. Itu adalah pena Rian yang biasanya selalu ada di brankas. Rian pasti menjatuhkannya saat memasukkan buku catatan itu terakhir kali. Ibu mendongak, matanya kini memancarkan api kemarahan dan kekejian yang tulus. "Kau kesini bukan untuk air mineral. Anya," desisnya, suaranya dipenuhi kebencian yang selama ini ia sembunyikan. "Kau kesini untuk ini." Dia mengacungkan pena perak itu, dan sebelum aku sempat bereaksi, ibu melemparkannya ke lantai dengan suara berdentang keras. Suara dentangan itu cukup keras untuk membangunkan seisi rumah. "Aku tahu kau sudah tahu. Kenapa kau tidak berteriak saja dan mengakui kegilaanmu?" Suara ibu memenuhi ruangan kerja yang sunyi. Ia tidak lagi peduli pada sandiwara. Wajahnya yang biasa dipenuhi kehangatan kini keras dan penuh amarah. Aku merasakan buku catatan Rian di balik bajuku menekan kulit. Aku harus mempertahankan ketenangan. Aku tidak boleh menyerah pada emosi. "Mengakui apa, Bu?" tanyaku dengan suara setenang mungkin, sambil melangkah mundur dari brankas yang terbuka. Aku hanya mencari foto lama. Dan ya, aku mendengar kalian berdua membicarakan tentang apartemen itu. Aku tahu kalian selingkuh.
Sebelum ibu sempat menjawab, pintu didobrak terbuka. Rian berdiri di sana, matanya berkilat marah, rambutnya acak-acakan. Ia mendengar semuanya. "Kau mengintip kami, Anya?" Desis Rian, melangkah maju, memotong jarak antara aku dan ibu. "Kau tahu, dan kau masih memilih untuk diam? Kau memilih untuk bersandiwara?" "Aku bersandiwara karena kalian berdua sudah merencanakan untuk membunuhku secara perlahan, Rian." Teriakku, akhirnya melepaskan sebagian kecil emosi yang kutahan. "Aku tahu tentang sedatif itu. Aku tahu kau ingin membuatku gila agar kau bisa mendapatkan asuransi." Rian tertawa. Tawa itu kering, hampa, dan sangat menakutkan. "Sedatif? Asuransi? Itu adalah halusinasimu, sayang," katanya sambil menggelengkan kepala. Ia menoleh pada ibu. "Lihat, Bu, sudah kubilang, dia benar-benar sakit. Dia berhalusinasi tentang kami berdua." Ibu mengangguk, sorot matanya kembali berubah menjadi penuh kepedulian yang menjijikkan. "Anya, dengarkan kami. Kami melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu butuh pertolongan." Mereka berdua mengepungku. Rian berdiri di depanku, dan ibu di sisi kiriku, memotong jalur keluar. Mereka mengunci situasi ini, berharap aku panik dan menunjukkan gejala tidak waras. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhirku untuk mendapatkan pengakuan di depan kamera tersembunyi. "Katakan padaku, Rian," bisikku, air mata mulai mengalir di wajahku. Air mata sandiwara, namun juga air mata kepedihan. "Kenapa, Ibu? Kenapa kau memilih ibuku, istri dari almarhum ayahku, ibu kandung dari istrimu sendiri?" Rian mencondongkan tubuhnya, menatap mataku dari jarak yang sangat dekat. Wajahnya penuh kerutan kebencian yang selama ini ia sembunyikan. "Karena ibu lebih menarik, Anya, jauh lebih dewasa," katanya dengan suara pelan dan menusuk. Lalu ia beralih ke ibu. "Santi memberiku stabilitas dan cinta yang nyata. Aku selalu menyukai wanita yang dominan, yang bisa mengatur segalanya." Ibu tersenyum bangga, meraih tangan Rian. "Rian adalah cintaku yang sebenarnya, nak. Kami harus menunggu sampai ayahmu pergi. Tapi setelah dia pergi, aku tidak bisa berpura-pura lagi. Rian dan aku, kami adalah pasangan jiwa. Dan aku," tanyaku suaraku tercekat. "Bagaimana denganku?" Rian memelukku tiba-tiba, pelukan yang dingin dan menjijikkan. Saat ia memelukku, bibirnya mendekat ke telingaku. "Kau?" bisiknya, namun pena perekamku menangkap setiap kata itu. "Kau hanya alat. Kau adalah jembatan menuju ibumu. Dan sekarang, kau adalah jembatan menuju kekayaan yang akan kami bagi berdua." Rian melepaskan pelukan itu, senyumnya dingin. Ia berhasil membuatku menangis, berteriak, dan mengakui bahwa aku tahu. Mereka kini yakin sudah menang. "Baiklah," kataku, mengusap air mata. "Aku mengerti. Aku akan pergi." "Ya, pergi," kata ibu. Nada suaranya kembali memerintah. "Pergi dan cari bantuan, atau besok kami akan menelepon dokter jiwa dan membawamu pergi secara paksa." Aku melangkah keluar dari ruang kerja, melewati mereka. Kaki-kakiku gemetar, tapi aku berhasil. Aku mendapatkan pengakuan yang kubutuhkan. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan mengunduh rekaman dari pena perekam. Rekaman itu sempurna. Pengakuan Rian bahwa aku hanyalah alat, dan pengakuan ibu bahwa mereka adalah pasangan jiwa dan rencana untuk membagi kekayaan. Saat aku selesai mengunduh dan menyalin rekaman ke cloud untuk memastikan keamanannya, Rian mulai menggedor pintu. "Anya, buka, kita perlu bicara sebagai suami istri." Teriaknya, aku menatap pintu itu. Sekarang, aku tidak perlu lagi bersandiwara. Aku mengirim pesan ke Bapak Wijaya, pengacaraku dan aku. Bukti sudah ada di tangan. Rekaman lengkap. Mereka sudah mengakui motifnya. Aku mendengar gedoran Rian di pintu kamarku. "Anya, buka! Kita perlu bicara. Jangan bertindak seperti anak kecil." Aku membiarkan gedoran itu. Aku duduk di tepi tempat tidur, memegang ponsel yang baru saja selesai mengunggah rekaman pengakuan Rian dan ibu ke penyimpanan cloud yang aman. Secara hukum, aku sekarang memiliki senjata. Namun, aku tahu pertempuran ini belum selesai. Mereka tidak akan membiarkanku pergi dengan damai. Gedoran berhenti. Keheningan selama 5 menit yang terasa mencekik. Tiba-tiba, aku mendengar suara kunci diputar. Itu adalah kunci cadangan. Rian pasti mengambilnya dari kotak P3K pintu terbuka. Rian masuk, diikuti ibu yang berdiri di ambang pintu, bersedekap dengan wajah dingin. "Bagus, kau tidak perlu mendobraknya," kataku. Kini aku berdiri tegak, memancarkan ketenangan yang membuat Rian sedikit terkejut. Rian menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Kami bertiga terkunci dalam satu ruangan. "Dengarkan kami, Anya," kata Rian,
Nadanya kini beralih menjadi memohon dan manipulatif. Kami tidak ingin menyakitimu. Kami hanya ingin kamu mengerti. Ceraikan aku baik-baik, jangan ajukan tuntutan apapun. Kami akan memberimu sebagian kecil dari properti kita. Ibu melangkah maju. Pikirkan martabat keluarga kita, nak. Jika ini terungkap, semua orang akan menertawakanmu. Mereka akan menertawakan istrimu yang gila, yang tidak bisa menjaga suaminya sendiri. Martabat? Tanyaku, tertawa pahit. Kalian bicara tentang martabat setelah merencanakan keracunan dan kematianku? Kalian berselingkuh, Bu, dengan suami dari anak kandungmu sendiri. Itu bukan hanya kehilangan martabat, itu kejahatan. Rian mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ini, sayang, cek senilai 2 miliar. Ambil ini, dan kita akan bilang pada semua orang bahwa kita berpisah karena perbedaan visi. Jangan libatkan ibu. Ini tawaranku yang terakhir. Aku menatap cek itu, lalu beralih ke ibu. Ekspresi ibu adalah kombinasi antara keserakahan dan ketakutan. 2 miliar. Uang itu bisa membuatku bebas dan memulai hidup baru. Tapi, membebaskan ibu dari segala tuduhan, membiarkannya lolos tanpa konsekuensi, membiarkan dia tetap menjadi Santi yang baik hati di mata publik, padahal dia adalah inti dari pengkhianatan ini, aku teringat pengakuan Rian. Aku hanyalah jembatan. Aku teringat buku catatan Rian. Catat setiap keluhan lelahnya sebagai bukti medis. Aku menggeleng. Aku tidak akan mengambil uang kotor kalian. Aku tidak akan melepaskan kalian berdua. Wajah Rian menegang. Kau menantang kami, Anya? Jangan sampai aku menggunakan koneksiku untuk memberitahu semua orang bahwa kamu sudah mulai berhalusinasi selama berbulan-bulan sebelum tuduhan ini. Siapa yang akan percaya pada wanita yang dicurigai tidak waras? Rian benar. Bukti pil itu hanya bisa menjadi senjata yang melukai diriku sendiri jika mereka berhasil meyakinkan orang bahwa aku tidak stabil. Hanya pengakuan lisan yang kurekam yang kuat, tapi itu bisa dituduh editan. Aku harus membuat pilihan. Bapak Wijaya memberiku 2 opsi sulit untuk memastikan kemenangan. 1. Mengorbankan citra diri, mengungkap semua bukti ke publik sebelum Rian dan ibu menyerang, berisiko dicap gila, dan memicu skandal yang akan menghancurkan nama baik keluarga. 2. Mengorbankan ibu. Fokuskan tuntutan hanya pada Rian, perselingkuhan, peracunan terencana, untuk memecah belah mereka. Jika ibu tidak merasa terancam hukuman, ia mungkin akan bersaksi melawan Rian, menolongku. Aku menatap ibu yang berdiri diam, menunggu keputusanku. Wajahnya, meskipun penuh keriput waktu, masih memancarkan keindahan yang memikat Rian. Aku tidak bisa mengorbankan citra diriku yang waras demi pertarungan berdarah di media. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan ibu bebas. Namun, untuk menang, aku harus memecah aliansi terkuat di antara mereka. Aku mengambil keputusan. Itu adalah keputusan paling menyakitkan dan paling tak terduga. Aku harus mengorbankan ibu untuk sementara waktu demi keadilan yang lebih besar. Aku menarik napas dalam-dalam. Baik, kataku, suaraku terdengar tegas. Aku setuju untuk tidak melibatkan ibu. Rian tersenyum lebar. Ibu menghela napas lega. Tapi ada syarat, lanjutku. Tatapanku terkunci pada ibu. Kau, ibu, harus bersaksi di pengadilan bahwa Rian memaksamu, bahwa dia meracuniku. Aku akan membebaskanmu dari tuntutan perdata. Kau harus memilih, Bu. Suamimu atau kebebasanmu. Wajah ibu yang tadinya lega seketika pucat pasi. Ia tidak menyangka aku akan memaksanya mengkhianati Rian. Rian, yang tadinya tersenyum menang, kini menatapku dengan mata menyala. Anya, kau tidak serius? Ibu tidak akan pernah mengkhianatiku. Aku tetap menatap ibu, mengabaikan Rian. Pikirkan baik-baik, Bu. Jika kamu memilih Rian, aku akan menyerahkan semua bukti ke pengacara. Rekaman pengakuan Rian, hasil lab sedatif, dan semua bukti apartemen itu. Kamu akan didakwa sebagai kaki tangan peracunan berencana dan perselingkuhan. Kamu akan kehilangan segalanya, termasuk nama baik yang selama ini kamu jaga. Ibu melihat ke arah Rian. Matanya dipenuhi keraguan. Cinta terlarangnya dengan Rian memang besar. Tapi ketakutan kehilangan status sosial dan kebebasannya jauh lebih mendominasi. Rian segera meraih tangan ibu. Jangan dengarkan dia, Santi. Dia gila. Dia mengancammu. Kita adalah tim. Kita hadapi dia bersama-sama. Ibu menarik tangannya dari Rian. Tatapannya pada Rian kini dingin. Tim, kau yang memberiku sedatif itu, Rian. Kau yang meyakinkanku bahwa Anya hanya butuh waktu istirahat yang panjang, bukan... Ibu tidak menyelesaikan kalimatnya.
Rian menyadari celah dalam aliansi mereka. Santi, jangan. Kita sudah sejauh ini. Aku mencintaimu. Sinta? Ibu tertawa sinis. Cintamu tidak akan membebaskanku dari penjara, Rian. Uang asuransi itu hanya akan jadi debu jika kita berdua hancur. Aku tahu aku sudah menang. Aku berhasil menanamkan benih keraguan dan ketakutan yang lebih besar daripada cinta di hati ibuku. Keputusan ada di tanganmu, Bu. Kataku lagi, nadaku lembut tapi mematikan. Pilihanku sudah jelas. Aku akan membebaskanmu, asalkan kamu bersaksi bahwa semua rencana kejahatan ini adalah ide dan pelaksanaan Rian sepenuhnya. Kamu hanya korban yang diiming-imingi cinta. Ibu menutup matanya. Ketika dia membukanya, keputusannya sudah bulat. Aku tidak ingin masuk penjara. Bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Rian mundur selangkah. Wajahnya dipenuhi kekecewaan yang mendalam, seperti bangunan yang ia rancang dengan sempurna tiba-tiba runtuh. Santi, kau mengkhianatiku, desisnya. Ibu tidak menjawab Rian, tapi menatapku. Aku akan melakukan apa yang kamu minta, Anya. Tapi jangan pernah berharap aku akan bisa memaafkan diriku sendiri. Aku mengangguk. Aku hanya butuh kebenaranmu. Bu, hanya itu. Rian menyadari ia kini sendirian, berubah menjadi sangat berbahaya. Baiklah, kalau begitu, kata Rian, suaranya kembali tenang, tapi matanya memancarkan rencana baru. Kalian berdua bisa bersekongkol. Tapi rekamanmu itu tidak akan berarti apa-apa jika aku sudah merencanakan langkah selanjutnya. Ia mengeluarkan ponselnya. Aku sudah mengirim semua bukti kegilaanmu ke kantor polisi dan beberapa media. Laporan medisku, laporan palsu dari psikiater yang kuminta bantuannya, dan rekaman saat kau berteriak di ruang kerja. Mereka sudah tahu bahwa istriku menderita paranoia dan halusinasi. Kau tidak akan bisa kabur dari rumah ini sebelum persidangan dimulai. Rian menekan sebuah tombol di ponselnya. Tiba-tiba terdengar bunyi klik keras dari pintu kamar dan pintu utama rumah. Aku sudah mengunci semua pintu dan jendela, Anya, dan sistem keamanan rumah ini akan aktif sepenuhnya sampai besok pagi. Kau, ibu, dan aku, kita akan menghabiskan malam yang sangat panjang di sini. Dan besok pagi saat polisi datang, mereka akan menemukan 2 orang waras dan 1 wanita yang gila karena paranoid. Tubuhku membeku. Rian telah membalikkan keadaan dalam hitungan detik. Kami kini terjebak, dan rekaman di ponselku tidak akan berguna jika aku tidak bisa keluar untuk menyerahkannya pada Bapak Wijaya. Aku memandang Rian. Ia berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan. Aku memandang ibu, yang kini menangis dalam diam karena rasa bersalah dan ketakutan. Aku terkunci. Semua usahaku untuk mengumpulkan bukti di dalam rumah kini berakhir dengan penahanan paksa oleh suamiku sendiri. Rian berdiri di ambang pintu, menghalangi jalur keluar. Ia menikmati momen ini, kemenangan mutlak atas diriku dan ibuku. Santai sayang, ujar Rian dengan suara mengejek. Kita hanya akan menghabiskan malam yang tenang. Besok pagi semuanya akan berakhir damai. Untukku tentu saja, aku menatap ibu. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding, menenggelamkan wajahnya di antara lutut. Air matanya adalah satu-satunya indikasi bahwa ia menyesali keputusannya, mengkhianati putrinya demi selingkuhannya. Aku tahu aku tidak bisa mengandalkan ibu. Aku harus bertindak sendiri. Satu-satunya caraku untuk keluar adalah melalui jendela. Namun semua jendela di lantai 1 dilengkapi dengan kunci pengaman dan sensor alarm. Jika aku memecahkannya, alarm akan berbunyi dan Rian akan segera menyerangku sebelum aku sempat melarikan diri. Aku memandang keluar jendela kamar. Kamar kami berada di lantai 2. Itu adalah jarak yang berbahaya untuk melompat, tetapi aku tidak punya pilihan. Aku melangkah ke lemari dan mengambil tas kecil, memasukkan ponsel yang berisi rekaman dan kunci apartemen ke dalamnya. Aku juga mengambil selembar kain tebal. Rian, yang sibuk mengawasi kami, tiba-tiba melihat gerakanku. Mau kemana, Anya? Kau tidak bisa keluar. Aku berlari ke arah jendela. Jendela kamar tidur kami memiliki balkon kecil dengan pagar besi yang kokoh. Aku hanya ingin menghirup udara segar di balkon, Rian. Teriakku, tidak, jendela terkunci. Jangan dekati jendela, teriak Rian, berlari ke arahku. Terlambat. Aku sudah membuka kunci jendela balkon yang tidak terhubung dengan sistem penguncian utama dan melompat keluar. Rian menghentikan langkahnya. Berdiri di ambang jendela dengan wajah marah. Ia tidak bisa mengejarku ke balkon sempit itu tanpa menimbulkan keributan yang tidak ia inginkan. Kau mau apa, Anya? Masuk sekarang, perintahnya. Aku menatapnya dari balik pagar balkon.
Angin malam menerpa wajahku, memberikan sedikit kekuatan. Aku akan memberimu apa yang kamu inginkan, Rian, kataku. Suaraku dipenuhi ketegasan. Aku akan keluar dari rumah ini, tapi aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Aku mengikat kain tebal yang kubawa ke pagar balkon. Lalu aku melihat ke bawah. Jaraknya curam, tetapi di bawah sana ada rerumputan yang mungkin bisa mengurangi benturan. Rian berteriak, "Jangan gila, Anya. Itu berbahaya. Turun sekarang juga." Ibu, yang kini sudah berdiri di ambang pintu, juga berteriak histeris. "Anya, jangan! Kau bisa terluka parah. Jangan lakukan itu, nak. Kalian yang membuatku gila, Bu!" Teriakku balik. Dan aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa aku tidak gila. Aku memanjat pagar besi balkon. Aku memegang kain tebal itu dan mulai meluncur turun perlahan. Rian kini benar-benar panik. Ia tahu jika aku berhasil keluar, seluruh rencananya akan hancur. Ia bergegas mencari cara untuk membuka pintu lain. Saat aku berada sekitar 3 meter dari tanah, kain itu terlepas dari tanganku karena licin oleh keringat. Brak! Aku jatuh ke tanah dengan suara keras. Rasa sakit menyengat di kaki kiriku. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku terasa lemas. Aku pasti terkilir parah, aku harus cepat. Rian pasti sudah menemukan pintu keluar. Aku menyeret tubuhku di atas rerumputan, mengabaikan rasa sakit yang menjalar. Aku harus keluar dari gerbang kompleks sebelum Rian menemukanku. Tepat saat aku mencapai pagar terluar, aku mendengar suara pintu depan rumah didobrak terbuka. Rian keluar melihat ke sekeliling, dan matanya menangkapku yang sedang merangkak. "Anya, berhenti!" Teriak Rian berlari ke arahku. Aku tahu ini adalah akhir. Aku tidak bisa lari. Aku mengeluarkan ponselku dengan tangan gemetar dan menekan tombol panggilan cepat ke Bapak Wijaya, pengacaraku. Rian sudah ada di depanku. Ia meraih tanganku, mencoba merebut ponsel itu. "Berikan padaku." Raungnya, wajahnya penuh amarah murni. Aku memejamkan mata dan berteriak sekeras yang aku bisa, tepat ke mikrofon ponselku. "Pak Wijaya, tolong! Saya sudah keluar, tapi dia menahan saya. Saya sudah kirim rekamannya. Sekarang!" Rian berhasil merebut ponsel itu, tapi sudah terlambat. Pesan terkirim. Panggilan sudah terhubung. Rian menatapku, wajahnya menunjukkan bahwa ia tahu ia telah kalah dalam pertarungan ini. Ia menjatuhkan ponselku ke tanah dan meraih lenganku dengan kuat. Aku meringis kesakitan akibat kakiku yang terkilir. "Kau menghancurkan segalanya, Anya." Desisnya menarikku paksa kembali ke arah rumah. "Kau akan masuk ke dalam, dan kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa." "Aku tidak akan masuk lagi." Aku melawan. Air mataku bercampur dengan keringat. "Semua sudah berakhir, Rian. Rekaman itu ada di tangan pengacaraku." Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara yang membelah keheningan malam. Suara sirene polisi. Rian dan aku sama-sama menoleh ke arah jalan masuk kompleks. 2 mobil polisi berkecepatan tinggi, diikuti sebuah mobil sedan hitam, melaju cepat menuju rumah kami. Wajah Rian seketika berubah dari marah menjadi panik. Ia melepaskan genggamannya, dan aku ambruk di atas rumput. Mobil sedan hitam itu adalah milik Bapak Wijaya, pengacaraku. Beliau keluar dari mobil, wajahnya serius, didampingi 2 petugas kepolisian. "Tuan Rian, lepaskan Nyonya Anya sekarang juga," seru Bapak Wijaya dengan suara tegas. Rian mundur beberapa langkah, terkejut melihat kehadiran polisi. Ia kini menyadari bahwa ini bukan lagi pertengkaran rumah tangga yang bisa ia tutup-tutupi. "Ini salah paham, Pak Polisi," kata Rian, berusaha terlihat tenang. "Istri saya mengalami episode psikotik. Dia melompat dari balkon dan berhalusinasi. Saya hanya berusaha membantunya." "Tahan, Tuan Rian," kata salah satu polisi melangkah maju. "Kami menerima laporan ancaman pembunuhan berencana dan penahanan paksa. Kami juga menerima rekaman audio yang sangat jelas mengenai motif Anda." Rian gemetar. Rekamannya sudah diputar. Kebohongan yang ia coba bangun selama berbulan-bulan runtuh dalam hitungan detik. Saat polisi itu mendekati Rian, pintu depan rumah terbuka lagi. Ibu berdiri di sana. Ia melihat polisi, Bapak Wijaya, dan aku yang terbaring di tanah. Rian menoleh ke arah ibu, matanya memohon pertolongan terakhir. "Santi, katakan pada mereka. Katakan bahwa Anya gila. Katakan bahwa kita tidak ada hubungannya dengan semua ini." Ibu melangkah maju perlahan. Ia berjalan melesat di pintu pagar, lalu berhenti di sampingku. Ia menatapku lalu menatap Rian. Aku menahan napas. Ini adalah momen kebenaran bagi ibu. Apakah ia akan mengkhianatiku lagi demi dirinya sendiri? Atau ia akan menepati janjinya? Ibu memejamkan mata,
Ketika ia membukanya, ia memandang polisi dengan wajah penuh penyesalan. "Pak polisi," kata ibu, suaranya parau. "Anya tidak gila. Dia adalah korban. Semua rencana peracunan, semua rencana asuransi, semua itu adalah ide Rian. Dia yang memaksaku untuk bersandiwara. Dia bilang dia mencintaiku. Tapi dia hanya menggunakan kami berdua untuk mendapatkan uang." Pengakuan itu menusuk Rian seperti belati. Rian berteriak, "Santi, pembohong! Kau mengkhianatiku." Polisi bergerak cepat. "Tuan Rian, Anda ditahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dan penahanan paksa. Ikut kami." Rian meronta, tapi dua polisi dengan sigap memborgolnya. Saat Rian digiring ke mobil, ia menatapku. Tatapannya bukan lagi kemarahan, tapi kehancuran. "Kau akan menyesal, Anya," teriak Rian dari kejauhan. "Kau menghancurkan ibumu sendiri." Ketika Rian dibawa pergi, keheningan menyelimuti. Bapak Wijaya segera memanggil ambulans untuk memeriksa kakiku. Ibu berlutut di sampingku. Ia meraih tanganku. Dan kali ini, ia tidak menangis karena ketakutan, tetapi karena penyesalan yang mendalam. "Maafkan ibu, nak," bisiknya, air matanya membasahi pipiku. "Ibu buta." Ibu pikir ibu menemukan cinta sejati, tapi ibu hanya menemukan kegelapan. Ibu sudah meracuni hidupmu dengan tangan ibu sendiri. Aku menatap ibu. Aku tidak bisa memeluknya, karena rasa sakit dan pengkhianatan masih terlalu segar. Aku hanya bisa memejamkan mata. Aku telah melewati klimaks. Aku selamat, Rian telah ditahan, dan ibu telah memilih kebenasan di atas cinta terlarangnya. Kebenaran telah terungkap. Ambulans membawaku ke rumah sakit. Kaki kiriku ternyata hanya terkilir parah, memerlukan gips dan waktu istirahat total. Yang jauh lebih parah adalah luka di hatiku. Di ruang rawat, Bapak Wijaya datang dengan wajah lega. Rekaman itu sempurna, Bu Anya. Pengakuan Tuan Rian tentang motivasi finansial dan pengakuan Ibu Santi tentang keterlibatannya sebagai kaki tangan. Kasus ini kuat. Saat Bapak Wijaya berbicara, perawat menyalakan televisi di sudut ruangan. Berita utama pagi itu langsung menyambar. Wajahku, Rian, dan ibu terpampang di layar. Narasi berita itu sangat sensasional. Pengusaha sukses merencanakan keracunan istri demi asuransi. Dibantu oleh ibu mertua yang ternyata adalah selingkuhannya. "Ini akan menjadi berita terbesar tahun ini, Bu," kata Bapak Wijaya dengan nada serius. "Anda harus bersiap menghadapi sorotan media yang intens. Semua orang akan berpihak pada Anda, tetapi mereka juga akan mengorek setiap detail pribadi Anda dan Ibu." Tiba-tiba, pintu kamar rawat terbuka. Ibu Santi masuk, wajahnya bengkak dan pucat. Ia diizinkan keluar setelah memberikan kesaksian awal yang memberatkan Rian, dan kini ia dalam perlindungan sementara. Ibu mendekatiku, tapi ia tidak berani menyentuhku. Ia hanya berdiri di samping ranjang, menunduk. "Ibu datang untuk merawatmu, nak," bisiknya. "Ibu tahu ini tidak akan cukup, tapi ibu akan melakukan apapun." Aku menatap ibu. Di matanya tidak ada lagi senyum kemenangan yang kulihat malam itu di depan cermin. Hanya ada kehancuran dan penyesalan. "Bu," suaraku serak. "Apartemen itu. Kalian merencanakan apa di sana?" Ibu tersentak. Ia tahu aku sudah tahu tentang apartemen itu. "Apartemen itu adalah mimpi Rian," jawab ibu. Air matanya kembali mengalir. "Dia ingin kita bertiga tinggal di sana, nak. Dia ingin aku dan kau tetap rukun sebagai ibu dan anak, sementara dia bisa bebas bersamaku di sana. Dia bilang kita bisa menjadi keluarga modern yang tidak peduli norma. Tapi aku tahu itu gila." Penjelasannya membuatku merasa lebih mual daripada racun yang ia berikan. Rian bukan hanya selingkuh, ia ingin kami semua hidup dalam distorsi kejiwaan yang ia rancang. "Pergilah, Bu," kataku pelan. "Aku tidak bisa melihatmu sekarang. Luka di kakiku akan sembuh, tapi luka yang kau buat, itu akan butuh waktu yang sangat lama." Ibu tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan, meletakkan sebuket bunga di meja, dan pergi. Mulai hari itu, aku menjalani hidup baruku. Aku memulai proses perceraian dan gugatan perdata terhadap Rian. Berita-berita terus bermunculan, dengan Bima, mantan rekan kerja Rian, muncul memberikan kesaksian tentang sifat manipulatif Rian. Semua orang mendukungku. Aku adalah pahlawan yang selamat dari konspirasi keji. Tapi di dalam hati, aku masih terasing. Aku tidak hanya kehilangan suami.
Aku kehilangan kepercayaan pada ikatan keluarga yang paling sakral. 1 minggu kemudian, ibu menghubungiku. Ia tidak lagi tinggal di rumah kami. Anya, aku ingin memberitahumu satu hal terakhir, kata ibu. Nadanya dipenuhi ketenangan yang pahit. Aku sudah menjual semua perhiasan yang Rian berikan, termasuk kalung itu. Aku juga akan menyerahkan semua aset atas namaku. Aku tidak mau sepeser pun uang yang berasal dari kebohongan ini. Aku akan kembali ke desa, Nak, memulai hidup baru. Aku harus membayar pengkhianatan ini sendirian. Aku menutup telepon tanpa menjawab. Ini adalah langkah pertama ibu menuju pertobatan, dan aku menghargainya. Namun, aku masih belum bisa memaafkan. Aku menyadari, penyembuhan tidak datang dari penghakiman publik atau kemenangan di pengadilan. Penyembuhan datang dari diriku sendiri, membuat pilihan untuk melepaskan kepahitan demi kedamaian batin. Setelah berbulan-bulan, hari persidangan akhir tiba. Kakiku sudah pulih sepenuhnya, namun langkahku menuju ruang sidang terasa berat, membawa beban pengkhianatan yang tak terhitung. Aku duduk di kursi saksi, mengenakan pakaian paling formal, dengan Bapak Wijaya di sisiku. Di seberang sana Rian duduk di kursi terdakwa. Wajahnya kini terlihat kuyu dan lelah, bayangan dari arsitek sukses yang dulu kupuja. Rian masih mencoba taktik terakhirnya. Ia tidak membantah perselingkuhan, tetapi ia berdalih bahwa ia tidak waras saat merencanakan peracunan dan asuransi. Ia menuduhku yang memicu halusinasi paranoidnya, karena aku terlalu posesif. Yang mulia, kata Rian dengan suara rendah dan manipulatif. Saya tidak sadar dengan rencana pil itu. Saya pikir istri saya benar-benar sakit, dan saya hanya mengikuti saran Ibu Santi untuk memberinya vitamin agar tenang. Ibu Santi yang lebih berkuasa dalam hubungan kami. Ini adalah serangan terakhir Rian. Menyeret ibu dan mengklaim kegilaan untuk menghindari hukuman berat. Saat tiba giliran ibu untuk bersaksi, ia masuk ke ruang sidang dengan kepala terangkat. Ia menatap Rian sejenak, tatapan yang syarat penyesalan, sebelum ia menghadap majelis hakim. Yang mulia, kata Ibu Santi dengan suara lantang, saya adalah wanita yang berdosa. Saya terlibat dalam perselingkuhan, dan saya membantu Tuan Rian merencanakan kejahatan. Tapi saya bersaksi, Rian sepenuhnya sadar dan waras. Dia merencanakan segala sesuatu dengan sangat teliti, termasuk asuransi dan obat penenang itu. Dia mengiming-imingi saya dengan kehidupan mewah, dan saya terbutakan. Tuan Rian tidak gila. Dia adalah perencana yang keji. Kesaksian Ibu Santi, mantan sekutunya sendiri, adalah paku terakhir di peti mati Rian. Itu menguatkan rekaman audio yang kami miliki dan mematahkan klaim kegilaan Rian. Hakim membacakan putusan. Rian dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan berencana dan penahanan paksa. Hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan kejahatannya. Semua aset Gonogini diputuskan menjadi milikku. Sebagai kompensasi atas kerugian material dan non-material, aku menang. Keadilan ditegakkan. Saat persidangan ditutup dan Rian dikawal keluar, ia berhenti sejenak. Matanya bertemu mataku. Ia tidak lagi menunjukkan kebencian atau amarah. Yang ada hanyalah tatapan kosong, dingin, dan menyerah. Ia hanya mengucapkan satu kata yang terdengar seperti bisikan di tengah keramaian. Selamat. Bukan selamat atas kemenanganku, melainkan selamat karena aku telah lolos dari jebakan yang ia buat. Aku membalas tatapannya. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa kosong. Aku melihat bukan lagi suamiku, melainkan seorang asing yang nyaris menghancurkan hidupku. Di luar ruang sidang, aku memeluk Bapak Wijaya. Terima kasih, Pak. Ini sudah selesai. Ini baru permulaan, Bu Anya, kata Bapak Wijaya lembut. Anda sudah bebas secara hukum. Sekarang, giliran Anda memenangkan kebebasan hati Anda. Ibu Santi berdiri jauh dariku, di sudut lorong. Ia menunggu untuk dibawa ke unit konseling. Ia tidak dituntut pidana karena kesaksiannya, tetapi ia harus menjalani proses wajib rehabilitasi mental dan sosial atas perselingkuhan dan keterlibatannya. Aku berjalan mendekati ibu. Aku berhenti di depannya. Ibu menatapku, air mata menggenang. Kau.
Kau membenciku, Nak. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak membencimu, Bu. Membenci hanya akan meracuniku lagi. Tapi aku juga belum bisa memaafkanmu. Aku mengerti, bisik ibu. Aku akan pergi, Anya. Aku akan menghilang dari hidupmu. Semoga kau bahagia. Ibu berbalik dan berjalan pergi, ditemani seorang petugas konseling. Aku melihat punggungnya yang kini tampak rapuh. Ia adalah wanita yang memilih cinta terlarang, mengorbankan segalanya, dan akhirnya kehilangan keduanya. Aku berdiri sendiri di lorong itu, pemenang pertarungan hukum. Tapi di dalam hati, aku menyadari bahwa kemenangan terbesarku adalah keberanian untuk memilih kebenasan daripada kepahitan. Aku kembali ke rumah yang kini terasa asing, namun milikku seutuhnya. Setelah Rian ditahan, rumah itu dibersihkan secara total. Semua barang milik Rian disingkirkan, dan Ibu Santi telah mengambil barang-barangnya sebelum ia pergi ke desa. Rumah itu terasa sunyi. Sunyi yang sangat berbeda dari sunyi yang kubayangkan saat pertama kali curiga. Sunyi itu kini terasa berharga, bukan lagi mencekik. Di ruang kerja yang dulu menjadi saksi bisu kejahatan mereka, aku merombaknya total. Aku tidak lagi melihat rak buku tempat berangkas tersembunyi. Kini, itu adalah ruang kerja yang cerah, penuh warna, dan dipenuhi sketsa desain interior baru. Aku menjual apartemen mewah yang Rian beli untuk selingkuhannya. Aku menyumbangkan sebagian besar hasilnya untuk yayasan pendukung korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Aku mulai berbicara kepada media, tetapi bukan untuk mencari sensasi. Aku berbicara untuk memberikan pesan. Kejahatan tersembunyi di balik senyum sempurna. Aku menerima banyak dukungan dari orang asing yang bersimpati. Namun, aku juga belajar membatasi diri. Aku tahu, drama yang kualami adalah santapan publik, tapi hidupku yang sesungguhnya harus kujaga privat. Suatu sore, aku duduk di balkon yang sama tempat aku dulu menyaksikan keakraban ibu dan Rian. Aku menggenggam cangkir teh hangat tanpa gula, yang kusajikan untuk diriku sendiri. Aku teringat akan masa-masa saat aku begitu mudah percaya pada senyum. Aku teringat betapa aku sangat mencintai Rian, dan betapa aku memuja ibuku. Rasa sakit itu tidak hilang sepenuhnya, tetapi kini ia berubah bentuk. Ia bukan lagi belenggu yang menahanku, melainkan sebuah bekas luka yang mengingatkanku untuk selalu waspada. Aku mengeluarkan ponselku dan membaca pesan lama dari nomor anonim itu. Bima kini menjadi temanku. Ia bersaksi di persidangan untukku dan memulai hidup baru di luar kota. Ia tidak pernah meminta apa-apa. Ia hanya ingin kebenaran terungkap. Aku mengiriminya pesan singkat. Terima kasih. Aku baik-baik saja sekarang. Balasannya datang beberapa menit kemudian. Aku tahu kamu akan baik-baik saja, Anya. Kamu wanita terkuat yang pernah aku kenal. Kamu berhak mendapatkan kedamaian. Pesan itu menyentuhku. Dalam kehancuran, aku menemukan kembali harga diriku dan menemukan bahwa masih ada orang yang tulus di luar sana. Aku menyadari, hidup setelah trauma tidak berarti harus menutup diri. Aku harus membuat pilihan untuk berani mempercayai ketulusan orang lain lagi. Itu adalah langkah paling sulit menuju penyembuhan. Aku bangkit, mengambil gips lama di sudut kamar, pengingat fisik atas pengorbanan yang kubuat. Aku membuangnya ke tempat sampah. Aku mengambil kunci mobilku dan memutuskan untuk pergi. Bukan pergi untuk melarikan diri, tetapi pergi untuk kembali bekerja, bertemu teman, dan menjalani hidup. Aku meninggalkan rumah itu, bukan sebagai korban yang melarikan diri, tetapi sebagai pemilik yang kuat. Aku melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu menjadi penjara dan panggung sandiwaraku, kini hanyalah sebuah bangunan. Drama telah berakhir. Kehidupan baruku, tanpa kepalsuan dan tanpa racun, baru saja dimulai. Aku menghela napas panjang dan menarik pintu mobil. Aku mengendarai mobil pelan, membiarkan pikiranku melayang kembali ke masa-masa paling gelap dalam hidupku. Sebulan telah berlalu sejak persidangan. Kehidupanku perlahan kembali normal. Namun, normal yang sekarang sangat berbeda. Normal yang sekarang adalah aku yang tidak lagi membiarkan diriku dibungkus oleh ilusi.
Aku singgah di sebuah kedai kopi kecil di pusat kota. Sambil menyesap kopi hangat, aku membuka jurnal pribadiku, aku menulis. Bukan sketsa desain, melainkan refleksi. Rian memberiku uang, perhatian, dan kesempurnaan palsu. Ibu memberiku pelukan, masakan, dan pengkhianatan yang fatal. Apa yang kupelajari dari ini? Aku sadar, kejatuhanku dimulai bukan saat aku menemukan nota perhiasan, melainkan saat aku memilih untuk mengabaikan instingku. Aku terlalu takut kehilangan kesempurnaan yang kubangun. Sehingga aku rela menutup mata pada keanehan-keanehan kecil. Aku menulis bahwa dalam setiap hubungan, entah itu suami atau ibu kandung, kita harus tetap mempertahankan batas yang sehat. Cinta yang tulus tidak akan pernah meminta kita untuk mengorbankan kewarasan dan keselamatan diri sendiri. Aku teringat betapa aku harus merangkak di malam yang dingin, mempertaruhkan kakiku demi sepotong rekaman suara. Itu adalah harga dari kebebasan. Kemenangan sejatiku di pengadilan bukanlah mendapatkan harta gono gini. Kemenangan sejatiku adalah saat aku mampu berdiri di depan majelis hakim, menatap mata Rian, dan berkata, aku tidak gila. Itu adalah pembebasan dari narasi yang ia ciptakan. Narasi bahwa aku adalah wanita yang terlalu emosional, terlalu posesif, terlalu lemah. Aku menghancurkan narasi itu dengan kebenaran yang direkam dan disahkan secara hukum. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Itu adalah pesan masuk dari Ibu Santi. Aku ragu membukanya. Sudah lama kami tidak berkomunikasi. Aku akhirnya membuka pesan itu. Ibu mengirimkan sebuah foto. Foto itu adalah foto masa kecilku, yang dulu ku cari di ruang kerja Rian. Aku duduk di ayunan, Nana tertawa lebar, dengan ayah di belakangku. Di bawah foto itu, ibu menulis, "Nak, aku menemukan ini saat membersihkan rumah lamaku di desa. Aku ingat betapa tulusnya tawa itu. Aku mencintaimu, Nak, tapi aku harus membayar kebodohanku dengan menjauh. Aku berdoa agar tawa tulus ini kembali padamu. Kunci apartemen itu, aku membuangnya ke laut. Aku ingin membuang semua pengkhianatan itu ke tempat yang tidak bisa dijangkau." Pesan itu tidak meminta maaf secara langsung, tetapi menunjukkan bahwa ibu sedang dalam proses membersihkan jiwanya dari pengkhianatan masa lalu. Ia telah membuang kunci rahasia kejahatan itu selamanya. Aku menatap foto itu. Aku tersenyum. Senyum itu terasa hangat, berbeda dengan senyum sandiwara yang kupaksakan di hadapan Rian dan ibu. Aku tidak membalas pesannya. Aku hanya memblokir nomor ibu, bukan karena kebencian, tetapi karena aku butuh batas untuk menyembuhkan diri. Memblokir nomor itu adalah cara untuk melindungi kedamaian yang baru saja kudapatkan. Aku menutup jurnal. Aku tahu perjalananku masih panjang. Aku harus membangun kembali kepercayaanku pada diri sendiri, pada cinta, dan pada kehidupan. Aku berdiri dari kursi, mengambil tasku. Aku siap untuk kembali ke kantor, untuk merancang desain interior baru bagi orang lain. Aku tahu aku adalah orang yang lebih kuat sekarang. Aku kembali fokus pada pekerjaan. Proyek pertamaku setelah persidangan adalah merancang rumah untuk pasangan muda yang baru menikah. Ironis, bukan? Aku yang baru saja keluar dari pernikahan yang hancur, kini merancang sarang untuk cinta yang baru mekar. Saat aku sedang memilah material di gudang, Bima menelepon. Ia meneleponku sebulan sekali, hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. "Anya, ada kabar terbaru dari Rian," ujar Bima. Aku terdiam sejenak. Aku sudah tidak lagi tertarik dengan Rian. Tapi rasa ingin tahu akan akhir cerita kejahatannya masih ada. "Kabar apa?" Dia mengajukan banding tapi ditolak. Pengacaranya juga mengundurkan diri. Reputasinya hancur total, dan koneksi yang dia banggakan tidak ada yang mau membantunya. Jelas Bima. Dia sekarang sendirian. Di dalam, dia dikabarkan semakin depresi dan benar-benar menunjukkan gejala mental yang dia palsukan dulu. Aku menghela napas. Hidup memang punya cara yang kejam untuk menagih janji, ya. Rian, yang mencoba memalsukan kegilaan untuk lari dari tanggung jawab, kini benar-benar terjebak dalam kondisi mental yang rapuh. Itu adalah epilog yang dramatis dan menyakitkan bagi seorang perencana yang sombong. Dia meminta satu hal, tambah Bima. Dia meminta maaf darimu, Anya. Dia bilang dia menyesal karena kebodohannya merusakmu, Santi, dan juga dirinya sendiri. Aku terdiam lama. Maaf, kata yang dulu sangat kuharapkan, kini terasa hambar. Aku tidak bisa memberinya maaf, Bima, kataku jujur. Bukan karena aku dendam, tapi karena memaafkan saat ini berarti melupakan rasa sakit dan kebodohannya. Aku harus mengingatnya untuk melindungi diriku sendiri di masa depan. "Aku mengerti," kata Bima. "Aku hanya menyampaikan."
Setelah menutup telepon, aku duduk di antara tumpukan kain. Aku menyadari, aku tidak akan pernah kembali ke diriku yang dulu, yang polos dan mudah percaya. Tetapi, aku juga tidak akan menjadi wanita yang dingin dan penuh kebencian. Aku akan menjadi wanita yang waras, kuat, dan penuh batas yang sehat. Malam itu, aku duduk di depan cermin. Aku melihat diriku. Mata yang dulu dipenuhi kecurigaan dan ketakutan, kini lebih tenang dan bijaksana. Aku tidak lagi mencari kesempurnaan pada orang lain. Aku fokus pada keutuhan diriku. Aku mengambil pena, dan di halaman baru jurnal, aku menulis sebuah janji pada diriku sendiri. Aku berjanji pada diriku sendiri, Anya, bahwa mulai sekarang, aku akan selalu mendengarkan insting kecil yang berteriak saat ada yang tidak beres. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan cinta atau ikatan darah menjadi alasan untuk mengabaikan kebenaran. Tidak ada kesempurnaan yang pantas ditukar dengan kedamaian jiwa. Aku akan hidup dengan kejujuran dan ketulusan, dan aku akan memilih orang-orang yang juga membawa ketulusan, bukan hanya kepura-puraan yang indah. Janji itu adalah babak baru. Itu adalah perpisahan tanpa kata dengan masa lalu yang penuh drama dan kepalsuan. Aku mengambil ponselku dan menghapus semua foto lama Rian dan aku, menghapus kontak Ibu Santi, dan menghapus pesan-pesan anonim yang menyelamatkanku. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menutup bab itu secara final. Aku tersenyum pada bayanganku di cermin. Aku adalah Anya yang baru, bebas, waktu terus berjalan, tahun berganti. Aku telah menjual rumah lama itu dan pindah ke apartemen yang lebih kecil, lebih terang, dan paling penting, bebas dari kenangan pahit. Aku kembali menjadi desainer interior yang sukses, tetapi dengan filosofi yang baru. Keindahan sejati haruslah jujur, tanpa kepalsuan di balik fasad. Aku sering merenung. Kisahku telah menjadi viral, menjadi bahan gosip dan pelajaran bagi banyak orang. Aku menjadi simbol ketahanan. Namun di balik clickbait dan sensasi ada pelajaran abadi yang ingin kubagi. Aku bertemu dengan Bapak Wijaya sesekali. Kami berbicara bukan lagi tentang kasus, melainkan tentang kehidupan. Beliau menceritakan tentang Ibu Santi. Ibu Santi kini tinggal di desa terpencil, bekerja di kebun sayur, menjalani hidup sunyi yang ia yakini adalah penebusan dosanya. Ia mengirimkan surat, bukan pesan, hanya berisi perkembangan kesehatannya. Tidak pernah meminta dibalas. Aku menerimanya sebagai bagian dari masa lalu yang harus kuhormati. Aku juga mendengar kabar dari Bima. Ia berani untuk memulai bisnis sendiri dan menemukan pasangannya. Ia selalu mengirimiku kartu Natal, dengan pesan yang sama setiap tahun. Semoga kedamaianmu tetap utuh. Suatu malam, aku sedang berjalan di taman kota, menikmati keheningan. Aku melihat pasangan muda yang sedang tertawa, dan di samping mereka, seorang wanita paruh baya duduk di kursi, mengawasi dengan senyum. Itu adalah gambaran keluarga yang hangat dan normal. Jantungku tidak lagi berdenyut sakit. Aku tidak lagi merasa iri atau cemburu. Aku menyadari, kemenangan bukanlah tentang menghancurkan mereka, tetapi tentang bagaimana aku membangun kembali diriku. Aku tidak memilih untuk menjadi korban yang pahit. Aku memilih untuk mengubah trauma menjadi kekuatan. Aku memilih untuk melepaskan kepahitan itu karena kepahitan adalah racun yang paling lambat membunuh. Aku teringat saat Rian menatapku di ruang sidang, mengucapkan satu kata, "Selamat." Kini aku mengerti arti sebenarnya. Dia tidak mengucapkan selamat atas kemenanganku di pengadilan. Dia mengucapkan selamat karena aku telah lolos dari lingkaran kebohongan dan kepalsuan yang ia dan ibuku ciptakan. Dia memberitahuku bahwa kebebasanku adalah hukuman terbesar baginya. Aku tersenyum. Kali ini adalah senyum yang jujur, penuh cahaya dan damai. Aku tidak lagi takut pada senyum sempurna. Aku tidak lagi takut pada keakraban yang terlalu intens. Aku percaya pada diriku sendiri, pada instingku, dan pada batasan yang kubuat. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi cahaya lampu. Kesendirian, tapi aku tidak kesepian. Aku dikelilingi oleh ketenangan yang kubangun dengan pengorbanan dan keberanian. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku siap menyambut babak baru, dengan hati yang terbuka tetapi mata yang waspada,